seperti Kaleb. Amin. Ya, bahkan untuk zaman sekarang ini Tuhan sangat berahmat pada kita. Dengan mata kepala kita bisa melihat teladan seperti Kaleb, Ibu Munti, Ibu Gembala kita. Kaleb adalah seorang yang sangat beriman. Itu sebabnya dia sampai kepada janji Tuhan. Tadi sudah disampaikan Ibu Munti, sesudah kita selamat, sudah kita lahir baru, Tuhan punya maksud, Tuhan punya panggilan. Ada tujuan kita, masing-masing kita harus menemukannya dan mengerjakannya. Secara garis besar semua kita anak-anak Tuhan dipanggil Tuhan untuk menginjil dan memuridkan. Itu perintah agung. Untuk masing-masing di antara kita ada talenta daripada Tuhan, ada karunia daripada Tuhan yang harus kita kerjakan. Tuhan tidak mau kita menyimpannya untuk diri kita sendiri. Namun untuk mengerjakan itu semua, kerap kali kita butuh iman. Bukan kerap kali, memang harus dengan iman. Karena mengerjakan maksud Tuhan yang besar, karena Tuhan kita besar, maksudnya selalu besar. Tidak bisa kita melihat kepada sumber daya kita sendiri. Kita akan merasa tidak mampu, tidak sanggup. Panggil orang lain saja Tuhan. Ini pun sudah ngos-ngosan Tuhan. Tapi Kaleb tidak demikian. Walaupun orang-orang seumurnya, satu generasinya bermatian di depan matanya. Dan dalam kurun waktu 40 bahkan 45 tahun, Kaleb punya banyak kesempatan untuk menyerah. Kita pun punya banyak kesempatan untuk menyerah. Jangan diambil. Sama seperti Kaleb. Jadi Kaleb yang pertama sekali yang disampaikan malam ini, kita lihat pada waktu usia mudanya dulu, dia punya iman yang berani. Keberanian iman. Iman yang berani ini berkata bisa, karena itu kata firman. Karena itu kata Tuhan. Walau semua orang berkata tidak bisa. Semua kita tahu cerita mengenai 12 pengintai. 10 atau mayoritas berkata tidak mungkin, tidak bisa. Tetapi Kaleb berkata dengan Joshua bisa. Karena Allah telah berjanji. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia akan menggenapinya. Kalau Tuhan berfirman, dia melakukannya. Tidak ada firman Tuhan yang kembali dengan kosong. Jadi pilihan selalu ada pada kita. Ketika Tuhan bicara kepada kita, menaruhkan satu maksudnya yang besar atau visi yang besar. Ya, kalau pada zaman dulu Yusuf mimpi yang besar. Kita yang harus memilih, nggak apa-apa. Makin dia semangat kita mau lagi semangat. Haleluya, saudara. Kalau Tuhan sudah menaruhkan visinya atau mimpinya dalam hati kita, kita pilih untuk percaya. Ada satu juga tokoh di Alkitab namanya Abraham. Dialah bapa orang beriman. Kita anak-anak Abraham. Di dalam Roma 4, saya bacakan mulai dari ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Amin. Jadi Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memperlengkapi kita, Tuhan yang mengurapi kita. Dan Dia adalah Jehovah Jireh yang menyediakan segala kebutuhan kita. Saudara, kita harus terus maju dengan iman, memiliki iman yang berani untuk menyelesaikan maksud Tuhan di dalam hidup kita. Ketika semua rasanya tidak mungkin, seperti Abraham, tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga. Saudara juga demikian, apalagi khususnya untuk sidang Tuhan di Banjarmasin, sudah KKR, saudara berharap juga. Artinya berharap untuk banyak tempat kebaktian yang baru, banyak KKS yang baru, jiwa-jiwa selamat semuanya jadi mulia. Amin, saudaraku. Dan itu berlaku untuk semua aspek kehidupan kita, berlaku untuk seluruh cabang di seluruh Borneo, di seluruh Kalimantan. Haleluya. Memang itu DNA-nya Tuhan di dalam kita. Ya, Tuhan yang
besar, maksudnya juga besar bagi kita. Ya, kita harus punya iman yang berani. Bukan hanya setelah siap KKR untuk sekedar membangun jemaat atau jiwa-jiwa baru untuk menjadi jemaat dimuridkan, bahkan punya iman untuk KKR yang selanjutnya, untuk masuk lagi ke daerah-daerah baru. Dan semua hal-hal lain yang Tuhan taruhkan, hidupkan dalam hati saudara. Tentunya dalam menyelesaikan panggilan Tuhan, dalam mengerjakan kehendak Tuhan, kerap kali setan akan berbicara, menggoda kita untuk menyerah atau untuk mengambil pilihan yang mudah, yakni pilihan mayoritas, jalan pintas. Ya, seperti Kaleb dan Joshua tadi, ikut saja apa kata orang. Bukan hanya sekedar 10 pengintai berkata tidak bisa masuk Kanaan, tapi 2 juta lainnya setuju dengan 10 pengintai. Pikiran waras berkata, tidak ada gunanya berpendapat berbeda. Apa yang bisa kami lakukan? Kami hanya 2 orang melawan 2 juta. Tetapi berapa minoritas pun perkiraan kita menurut akal waras manusia, bila bersama dengan Tuhan, sesungguhnya secara rohani kita